Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Azlina dari kelas 4C Manajemen Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskariau. Nah, pada materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengangguran. Sering kita dengar kata pengangguran. Sebenarnya pengangguran itu apa sih? Sebelum membahas mengenai apa itu pengangguran, saya akan menjelaskan bahwa menurut Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran pada bulan Februari 2021 sebanyak 8,75 juta orang. Bila dibandingkan dengan Februari 2020 yang sebanyak 6,93 juta orang, jumlah ini meningkat 1,82 juta orang. Jumlah pengangguran yang lebih tinggi dari Februari tahun lalu karena pada tahun lalu COVID-19 belum ada di Indonesia. Bila dibandingkan dengan jumlah pengangguran pada bulan Agustus 2020 yang pada saat itu mencapai 8,75 juta, jumlah pengangguran pada Februari tahun ini terpantau turun, yaitu 1,02 juta orang. Meski begitu, ini bukan berarti angka pengangguran sepenuhnya pulih pada Februari 2021. Tingkat partisipasi angkatan kerja tercatat turun menjadi 68,08% dari bulan Februari 2020, yang pada saat itu sekitar 69,21%, namun posisi ini naik bila dibandingkan dengan Agustus 2020, yaitu 67,77%. Dengan demikian, secara keseluruhan, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2021 tercatat 6,26%. Ini pun meningkat dari posisi pada Februari 2020 sebesar 4,94%, tetapi turun dari posisi Agustus 2020 sebesar 7,07%. Sementara itu, jumlah masyarakat yang bekerja formal sejumlah 40,38% dari total angkatan kerja. Sedangkan yang bekerja secara informal mencapai 59,62%. Bila menilik jam kerja pun, sebanyak 84,14 juta orang merupakan pekerja penuh atau minimal 35 jam kerja per minggunya. Kemudian, 46,92 juta orang bekerja hanya dalam waktu 1 jam hingga 34 jam. Oke, kita masuk ke pengertian pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran merupakan masalah ekonomi makro yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung. Bagi kebanyakan orang, kehilangan suatu pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupannya. Nah, untuk mengukur tingkat pengangguran suatu wilayah diperoleh melalui dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran dapat dihitung berdasarkan persentase dan perbandingan jumlah antara orang yang menganggur dan jumlah angkatan kerja. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan pemanfaatan tenaga kerja. Terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama, pekerja penuh adalah orang-orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu. Sedangkan kategori yang kedua yaitu setengah menganggur adalah mereka yang bekerja namun belum dimanfaatkan penuh atau jam kerjanya kurang dari 35 jam seminggu. Teori-teori pengangguran di Indonesia. Yang pertama, teori klasik mengatakan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Yang kedua, teori Keynes. Menurut teori ini, sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah, sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi, akan tetapi oleh rendahnya konsumsi. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun. Hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti
menurunkan daya beli masyarakat terhadap beberapa barang. Nah, teori yang ketiga yaitu teori kependudukan dari Malthus yang mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melampaui pertumbuhan persediaan makanan. Jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, pengangguran berdasarkan penyebabnya. Nah, terdiri dari pengangguran normal atau disebut juga dengan pengangguran friksional. Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak 2 atau 3% dari jumlah tenaga kerja, maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Berikutnya yaitu pengangguran siklikal. Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Ada kalanya permintaan agregat lebih tinggi dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksinya. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi, pada masa lainnya, permintaan agregat menurun dengan banyaknya sehingga pengangguran akan bertambah. Nah, berikutnya ada disebut dengan pengangguran struktural. Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju. Sebagiannya akan mengalami penurunan. Yang terakhir yaitu pengangguran teknologi. Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Jenis pengangguran yang kedua yaitu pengangguran berdasarkan cirinya, terdiri dari pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Pengangguran yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang digunakan lebih banyak dari yang sebenarnya. Nah, kelebihan tenaga kerja yang digunakan ini digolongkan dengan pengangguran tersembunyi. Oke, berikutnya disebut dengan pengangguran musiman. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaannya dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau, petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Berikutnya ada setengah menganggur. Pada negara-negara berkembang, migrasi dari desa ke kota sangat pesat. Sebagai akibatnya, tidak semua orang yang berpindah ke kota dapat memperoleh pekerjaannya dengan mudah. Sebagian mereka terpaksa menganggur sepenuh waktu. Di samping itu pula, ada yang tidak menganggur tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu. Dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Nah, sekarang kita masuk ke faktor penyebab dari pengangguran. Yang pertama yaitu faktor kemiskinan. Banyaknya jumlah pengangguran itu dari kalangan masyarakat miskin karena untuk mendapatkan pekerjaan itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang kedua yaitu faktor pendidikan. Banyaknya anak putus sekolah juga merupakan salah satu faktor yang menunjang terjadinya pengangguran. Yang ketiga yaitu faktor keahlian. Untuk zaman sekarang, diperlukan manusia yang kreatif dan inovatif. Meskipun hanya lulusan SLTA, jika seseorang itu mempunyai keahlian dan keterampilan, maka orang tersebut bisa menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Faktor budaya. Orang yang senantiasa hidup berkecukupan ingin memperoleh pekerjaan yang layak. Sedangkan segala sesuatu itu harus mengalami proses yang jelas. Kebanyakan dari orang menginginkan kerja enak saja tanpa melakukan proses. Yang terakhir yaitu faktor pasaran. Kurangnya lapangan kerja, banyaknya masyarakat yang terkena PHK dikarenakan krisis ekonomi yang melanda negeri ini, juga karena rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oke, sekarang kita bahas dampak pengangguran. Yang pertama yaitu dampak pengangguran bagi perekonomian Indonesia. Dampak yang pertama, pengangguran menyebabkan tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya. Yang kedua, pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang. Yang ketiga, pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, penurunan pendapatan per kapita. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Dampak pengangguran bagi masyarakat. Yang pertama, pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. Yang kedua, menjadi beban psikologis dan psikis. Yang ketiga, pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Yang keempat,
pengangguran dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Dan yang terakhir, meningkatnya kejahatan-kejahatan di lingkungan masyarakat. Nah, dari dampak-dampak tersebut, bagaimana sih cara mengatasi pengangguran? Yang pertama yaitu perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya. Yang kedua, deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru. Yang ketiga, menggalakkan perkembangan sektor informal seperti home industry. Yang keempat, menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor formal lainnya. Yang kelima, pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta. Baiklah, sekian penjelasan mengenai pengangguran, semoga bisa dipahami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.